Oke teman-teman, ini sekarang kita berada ini di lokasi kebun milik kawan ini, dan kebetulan di kebun ini juga baru saja selesai melakukan proses pemanenan dan sudah dilaksanakan pengumpulan TBS untuk nanti dijemput oleh mobil, dan mungkin insya Allah besok pagi baru dijemput karena ini sudah kondisinya sudah sore hari teman-teman ini. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke teman-teman, kalau kita lihat sepintas memang di kebun ini dari sisi gulma-gulmanya ini kelihatannya sangat bersih sekali. Dan tentunya mungkin di saat ini yang menonton video ini juga ada kebunnya semacam ini yang bersih teman-teman. Ini tentu kebersihan dari kebun ini ada sisi positifnya dan juga tentu ada sisi negatifnya teman-teman ini. Nah kalau kita lihat, perhatikan ini, rumput-rumputnya ini ada juga tumbuh tapi sedikit sekali. Bersih teman-teman ini. Ini kayak mirip-mirip Thailand teman-teman ini. Kebun sawit Thailand. Dan memang teman-teman, salah satu manfaat dari kebun yang bersih tentu dalam proses pengangkatan kita TBS untuk disimpan di tempat penampungan semacam ini tentu sangat mudah karena tidak tersangkut-sangkut oleh rumput dan sebagainya. Tentu juga ketika kita mau memungut brondolan teman-teman yang ada di piringan sawit, itu tentu lebih mudah karena kondisi kebunnya sangat bersih. Dan tentunya juga kalau kita lihat dari sisi keindahan, memang kelihatannya kalau sawit yang bersih tidak ada gulmanya itu kelihatannya lebih cantik teman-teman ini. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi negatifnya, ya tentu yang namanya sawit yang bersih itu tentu selalu disemprot menggunakan herbisida atau racun rumput. Tentu itu akan nanti berdampak kepada kesuburan tanah di kebun kita. Biasanya kalau sering dilakukan penyemprotan herbisida atau menggunakan racun, biasanya itu akan lebih keras tanahnya dan biasanya akan tumbuh rumput semacam ini. Rumput yang kayak gini teman, atau lumut. Nah kayak gini. Nah biasanya kalau kita sering melakukan penyemprotan ini bersih sekali, biasanya akan tumbuh lumut-lumut semacam ini. Nah ini yang biasanya menyebabkan kondisi tanah kita semakin memburuk teman-teman, karena ketika ada apa namanya pupuk, kalau kita mupuk ataupun air itu akan tergenang di sini, dia tidak bisa meresap ke dalam tanah. Ini salah satu dampak buruk apabila kita melakukan proses pembersihan gulma menggunakan racun dan total kalau kita di kebun kita. Nah ini salah satu juga yang harus kita pikirkan teman-teman ini, karena memang kalau dari sisi keindahan memang cantik, tapi kalau dari sisi kesuburan tanah ini cukup membahayakan sekali karena bisa berdampak kepada kesuburan tanah di kebun kelapa sawit kita teman-teman. Nah ini kita lihat ini banyak sekali lumut-lumut tumbuh kayak gini. Nah lumut-lumutnya banyak sekali tumbuh. Nah ini akan memperparah kondisi tanah yang ada di kebun kita. Memang kalau dari sisi keindahan ya tentu mantap, tapi kalau dari sisi kesuburan tanah ya ini apa namanya ya, semakin kurang bagus karena akan memperparah kesuburan tanah di kebun kita teman-teman ini. Nah ini salah satu kondisi kebunnya yang memang dari sisi kebersihan sangat bersih sekali. Memang kalau kita lihat ini sangat cantik sekali teman-teman ini, tapi itulah karena kita lihat ini banyak sekali sudah lumut-lumut tumbuh. Nah kayak gini banyak sekali lumut-lumut sudah tumbuh. Ini nanti akan menahan air hujan, tergenang dia teman-teman ini, tidak meresap ke tanah. Dan juga tentu kalau yang bersih sekali biasanya tingkat erosi tanah bisa lebih tinggi karena tidak ada yang menahan teman-teman ini. Apalagi kalau lahannya itu lahan miring, walah itu lebih parah lagi. Tapi kalau di tempat yang kebun ini lahannya datar teman-teman ini, jadi kalau masalah erosi ini bisa ditegah lah, bisa dicegah teman-teman ini. Kita lihat ini, walah
penampakannya teman-teman. Ini bersih sekali ini kebunnya, ini lokasi kebunnya ini. Ini ada juga rumput-rumputnya tapi tidak terlalu banyak. Ini kebiasaan sudah naik kayak gini. Kita lihat. Banyak sekali tumbuh lumut-lumut karena memang sudah sering sekali disemprot menggunakan racun. Oke, mungkin itu sedikit teman-teman informasi kepada kita semua tentang bagaimana kondisi kelapa sawit yang kondisinya memang bersih sekali, dan mungkin ini bisa menjadi masukan untuk kita semua. Mungkin dari sisi positifnya kita lihat ya, keindahannya bagus kalau bersih, tapi kalau dari sisi negatifnya tentu akan berdampak kepada kesuburan tanah yang kita miliki di kebun kita masing-masing. Ya tergantung teman-teman sekalian yang memilih yang mana kalian pilih, yang bersihkah atau yang piringannya bersih tapi masih ada rumputnya. Ya silakan dipilih menurut persepsi teman-teman semua. Tentu mempunyai positif dan sisi negatifnya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.